Halo teman-teman, balik lagi di channel Kajian Online. Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka itu bagai air, tenang tapi menghanyutkan. Berbagai tindakan-tindakannya sangat terlihat elegan, baik itu ketika defensif maupun menyerang. Kita tahu teman-teman, baru-baru ini isu pembatalan amnesti makin menguat setelah Hasto Kristianto kembali ditunjuk sebagai Sekjen PDIP. Apalagi ini Tom Lembong malah melaporkan beberapa penegak hukum yang kemarin teman-teman menjatuhkan vonis bersalah. Tentu teman-teman setelah diberikan kebebasan, setelah diberikan pengampunan. Saya sebut ini pengampunan teman-teman karena kalau di mata hukum Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto tetap bersalah sebagai koruptor ya, karena sudah diputuskan lewat pengadilan. Hanya karena ada amnesti, jadi ini Hasto Kristianto tidak diharuskan menjalani hukuman penjara. Nah, teman-teman, dari kebebasan ini kedua tokoh ini rupanya ya tidak bertobat, tidak memperbaiki sikap, malah teman-teman makin menjadi-jadi. Saya sebut saja ini Pak Hasto diperintahkan langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mengkritik pemerintah lah. Kan kemarin kena masalah juga salah satunya karena melawan pemerintah. Tidak mengakui wakil presiden kita Gibran Raka sebagai wakil presiden. Itu bukan kata-kata saya. Nanti saya juga bakal tampilkan ketika Pak Hasto ditanya oleh wartawan apakah Pak Hasto akan memasang foto presiden dan juga wakil presiden. Jawabannya kan seperti apa? Ya kami akan memasang foto presiden saja, Pak Prabowo, tanpa ada wakil presiden. Kan nggak bisa kayak gitu Pak Hasto. Ini kan negara dipimpin oleh presiden dan juga wakil presiden. Itu adalah sebuah konstitusi dasar yang anak kecil saja tahu. Lah kok ini Pak Hasto yang gelarnya itu doktor, S3, kok nggak bisa tahu seperti sejauh. Nah, Mas Gibran pun ternyata teman-teman ya menampar. Mas Gibran menampar wajah ya ini kesombongan, arogansi Ibu Megawati Soekarno Putri. Alhasil ya PDIP nggak jadi, nggak masuk ke koalisi. Karena ya Pak Prabowo juga bukan orang bodoh. Pak Prabowo tidak bisa dimanipulasi. Pak Prabowo juga menimbang-nimbang. Kalau ini PDIP masuk, SBY dan Pak Jokowi keluar. Kalau misalnya ini ada menteri PDIP masuk, ya AHY harus dikeluarkan atau ya di reshuffle. Kan ini Pak Prabowo sama saja menggali kuburannya sendiri. Pak Prabowo itu ingin di 2029 koalisi ini masih jadi koalisi permanen. Jadi nggak bisa lah Pak Prabowo seenak jidat misalnya memecat, mengganti, apalagi ini Mas AHY yang kita tahu putra mahkotanya Demokrat. Kita nggak bisa membayangkan kalau misalnya Pak Prabowo kehilangan support dari kedua sayapnya, yaitu Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Nah, hari ini kita mau mengkaji teman-teman informasi yang bakal membuat teman-teman khususnya ini loyalis Pak Prabowo dan juga pendukung Mas Gibran gimana rasanya ketika Mas Gibran teman-teman berhasil menampar kearogansian, kesombongan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang merasa jumawa, yang merasa kuat, yang merasa super power, dan akhirnya ditampar dengan batalnya PDIP masuk koalisi dan juga kemungkinan besar ini Hasto kembali di penjara karena amnesti dicabut. Kita simak video selengkapnya. DART, pemecatan itu adalah sanksi terberat. Tapi ketika saya jalankan, wah, apa namanya ini? Ini bukan gugatan, sudah sampai segini. Wah, capek juga ya. Akhirnya karena saya punya, nah ini orang harus jangan terus, oh Ibu Mega mau semau-maunya sendiri, enggak. Tapi saya karena telah diberi hak prerogatif oleh Kongres. Jadi saya bilang, lo pilih aja, mau dipecat atau mundur. Nah sekarang sudah yang nggak seneng di sini mundur baik, gitu loh. Jadi kan ya paling tidak mesti ada kehormatan gitu loh daripada dipecat. Saya makanya sekarang tuh tiap kali saya ngomong gitu, ya nggak apa-apa. Orang nggak seneng lagi kok disuruh nongkrong.
Jadi pertama kita bangun sistem keteladanan tentang satunya kata dan perbuatan. Etika moral dan hati nurani harus menjadi satu kesatuan pijakan dalam setiap mengambil keputusan. Apa sulitnya mengambil pijakan? Kita mengetahui adanya hukum alam atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum alam berjalan sesuai kehendaknya. Kita manusia tentu berupaya. Apa hakikat yang kita cari? Keadilan yang hakiki, artinya milik semua orang, tidak kaya, tidak miskin, tidak hanya yang punya kuasa. Prajurit TNI, Bang. Besar siapa ya? Bahasan di MK ada forum purnawirawan prajurit TNI, Bang. Coba. Jadi di MK ada yang menggugat soal rangkap jabatan wakil menteri. Itu menggugat bilang ada sekitar 20 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris. Nah, ini menurut mereka itu melanggar pertimbangan putusan MK nomor 80 tahun 2019. Yaitu isinya menteri dan wakil menteri dilarang untuk rangkap jabatan. Nah, ini juga ada potensi untuk konflik kepentingan. Bagaimana Pak Hasan menanggapi itu? Nah, yang kedua Pak Hasan, waktu Hari Pancasila kemarin kami dapat info bahwa Ibu Megawati itu tidak melirik dan tidak mengajak ngobrol Wapres Gibran. Nah, itu kalau dari Bapak bagaimana sebenarnya interaksi di antara mereka? Saya jawab pertanyaan nomor 1 aja. Nomor 2 lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini ya. Yang jelas sampai hari ini di putusan MK nomor 80 tahun 2019 tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silakan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang, Menteri Sekretaris Negara nggak boleh memang, tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi. Ya, thank you. Sudah cukup? Cukup. Makasih banyak ya. Ya. Sudah. Ya, karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara HUT ke-19 PSBI Simbolon, Persatuan Marga Batak, di Jakarta Selatan. Saat memberikan sambutan, Gibran berbicara soal rekam jejaknya yang dipecat dari PDI Perjuangan gara-gara perbedaan politik. Awalnya, ia menyinggung pemecatan Ketua Umum PSBI Simbolon, Effendi Simbolon, dari PDIP. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah pengorbanan besar. Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDIP. Ia lantas mengaku tak masalah dipecat dari PDIP, dan saat ini akan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Saya berharap, ini mohon Pak Ketua, saya berharap Rakernas PSBI ini dapat menghasilkan program dan strategi kerja ke depan, terutama untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa. Saya juga titip Pak Ketua untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon. Sehingga ke depan PSBI semakin adaptif, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini. Saya juga titip PSBI untuk nilai budaya, persatuan, dan toleransi agar terus dijaga. Indonesia mampu terus melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045, sesuai visi, misi, dan program prioritas dari Bapak Presiden. Kebetulan mungkin dalam bulan ini atau bulan depan beliau juga segera meluncurkan
beberapa program baru, diantaranya sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan juga program-program unggulan lainnya. Jadi saya mohon nanti di dalam acara Rakernas dalam 2 hari ini, saya mohon Pak Ketua beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat, ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor? Oh, oke. Oh, oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon. Pak Ketua, kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu. Terakhir, pada waktu kunjungan ke Istana Wapres, Pak Ketua juga mengenalkan beberapa jajaran dari PSBI. Ini PSBI ini terdiri dari berbagai macam profesi ya Pak Ketua ya. Ada yang politikus, lawyer, pengusaha, macam-macam. Ini ada pantun juga ini khusus untuk itu ya. Di dalam salon rambut disisir, pergi bekerja membawa pensil, datang Simbolon dari Samosir, di mana saja pasti berhasil. Di mana saja pasti berhasil. Ini luar biasa sekali. Rakernas 2 hari, nanti dihadiri beberapa Menko dan Menteri ya Pak Effendi Simbolon ya. Semoga nanti bisa para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti tolong disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi, ke depan ikut mengawal, ikut mengevaluasi, ikut mengkritik, silahkan untuk kebaikan-kebaikan dan evaluasi ke depan. Jadi saya ingin, ya meskipun kebanyakan kemarin dari keluarga Simbolon ini mendukung kami di Pilpres ya, tapi Bapak Ibu harus tetap kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedas sekalipun nggak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi. Sekian Pak Ketua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan ini ada pantun penutup. Dari Pelabuhan Ratu ke Ujung Kulon. Dari Simalungun sampai ke Porsea. Tetap bersatu marga Simbolon untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ngomong keras-keras Pak, kuping kita juga dengar kok. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia
sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, how did you do it? How did Indonesia manage? Saya sampaikan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat. Sekarang udah pada pusing lu. Bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya miko dhuwur mendem jero, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepo sliro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso, bukan rumongso iso. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, perjuangan sekaligus mantan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri tidak memenuhi undangan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Istana Negara. Putri sang proklamator tersebut lebih memilih menjadi inspektur upacara kemerdekaan di internal partai, yakni sekolah partai yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hal tersebut diungkapkan Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sama Megawati nggak hadir di sidang MPR 2025 tadi. Ya teman-teman, barusan kita sudah mengkaji, kita telah menyimak video selengkapnya berisi informasi-informasi yang membuat kita semua ini makin bersemangat, gembira bahwa ternyata Mas Gibran bisa membalas semua teman-teman cacian, semua ini ejekan-ejekan dengan sangat elegan, bukan dengan koar-koar seperti yang sering kita dengar. Ini Pak Hasto berkoar-koar ya, menyebut bahwa Jokowi inilah, Gibran inilah tidak mematuhi aturan inilah, tapi enggak. Mas Gibran teman-teman melakukan pembalasannya dengan sangat elegan ya, dan alhasil PDIP batal gagal untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Itu sudah sangat cukup menjadi sebuah tamparan untuk arogansi orang yang berada di atas angin. Dan kita tunggu saja panggilan kembali ini Pak Hasto. Kalau memang amnesti ini jadi dicabut, saya rasa ini bakal menjadi berita yang sangat besar. Gimana nih menurut kalian? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.